Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa bimbingan Pak Freddy ingin melaksanakan diskusi mengenai mengkritik atau memberi saran dari hasil karya teman-teman kita. Di sini dengan saya Abel Fitrahanda. Saya Isti Rahayu. Saya Drones Ninggolan. Saya Islianto. Kami di sini untuk hasil kerja pertama akan disampaikan oleh Isti Rahayu. Isti Rahayu, dipersilahkan. Ya, sebelumnya saya izin share screen. Sudah kelihatankah? Oke. Ya, untuk tugas saya di sini dalam mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 mendapat tugas Rumah Dosen Teknik Sipil dengan Usaha Kantor Kontraktor. Untuk TOR dengan tema merancang arsitektur bermasa jamak namun menyatu dan memiliki fungsi jamak pada tapak yang memiliki keunikan. Maksud dan tujuan tugas yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pencarian data melalui internet dan pemahaman kondisi lapangan melalui Google Earth dan Google Street View. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam proses desain arsitektur melalui bahasa-bahasa gambar atau sketsa dan diagram ide maupun gagasan. Mengembangkan kemampuan dasar mahasiswa dalam mengkomposisikan beberapa bentuk dasar arsitektur dalam desain arsitektur yang memiliki fungsi lebih dari satu. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penerapan prinsip-prinsip desain dalam suatu desain arsitektur. Tujuannya yaitu belajar merancang rumah tinggal untuk seorang profesi yang memiliki usaha sesuai keprofesiannya, yaitu pada suatu tapak yang unik di kawasan perkotaan Palangkaraya. Untuk studi preseden, saya yang pertama mengambil Winton Guest House, karya Frank Gehry pada tahun 1982 sampai 1987 yang berlokasi di Chicago. Ini untuk analisa konsep bangunannya. Ada site plan, denah, dan potongan juga tampak-tampaknya. Pada penjelasan ini, Winton Guest House diakui sebagai salah satu proyek Frank Gehry yang paling terkenal hingga saat ini. Sebuah komposisi di mana arsitektur sengaja dikonseptualisasikan sebagai seni. Memang dari sudut pandang tertentu tanpa melihat jendela atau pintu, rumah tampak seperti patung berdiri bebas, menonjolkan lanskap sekitarnya. Hal ini menunjukkan diterapkannya prinsip desain proporsi, yaitu kesesuaian dimensi elemen dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada prinsip desain unity, karena terdiri dari 6 elemen yang berbeda yang disatukan oleh efek pinwheeling mereka pada ruang-ruang tengah. Prinsip desain balance, karena secara visual yang kompleks, bentuk-bentuknya konvensional dalam geometrinya, dibandingkan dengan elemen-elemen yang diturunkan secara digital dari karya Gehry yang lebih baru. Untuk desain irama, diskusi awal menyarankan kemungkinan untuk menutupi seluruh bangunan dengan seng, tapi pada akhirnya arsitek memberi setiap elemen komposisi identitas, material yang berbeda seperti bentuknya. Untuk scale atau skala, perletakan elemen yang berukuran kecil dan berukuran besar berdekatan sehingga tampak perbedaan ukurannya. Untuk desain komposisi, setiap ruang pada rumah tersebut terbagi dalam 4 fungsi, yaitu public, private, service, dan storage. Kemudian ini untuk bedah karya desain denahnya, di mana ada kamar tidur, kamar mandi atau WC, ruang tamu, sekaligus ruang keluarga, perapian, dapur, garase, dan
kamar mandi atau WC, dan ini juga kamar tidur. Di sini terlihat zoningnya, ada zona private warna hijau, zona public warna merah, zona service warna oranye, dan biru tua zona storage atau penyimpanan. Ini untuk bedah fasad atau tampaknya sehingga komposisi masanya kelihatan, membentuk komposisi bidang, dan diketahuilah bentuk dasarnya. Ini untuk bedah volume atau ketiga dimensinya. Ini ruang tamu, kamar mandi dan kamar tidur, perapian, kamar tidur dan juga kamar mandi WC juga, dan garase sekaligus dapur. Ini untuk organisasi ruangnya. Menunjukkan hubungan ruang beserta zonanya, sehingga kelihatan sirkulasi dan juga bubble diagram sekaligus bukaannya. Kemudian, studi presiden yang kedua yaitu Rehva House, karya arsitek Indonesia Rehvano Satria. Dibangun selesai pada tahun 2014 yang berlokasi di Semarang, Indonesia. Ini analisa konsep dari Rehva House yang menonjolkan zoning yang rapi. Rehvano menempatkan sudut ruangan yang berbeda untuk kamar tidur, bekerja, area bermain, dan aktivitas lainnya. Sehingga diterapkannya prinsip-prinsip desain yang juga seperti unity, komposisi, proporsi, irama, dan balance. Ini untuk bedah denahnya, sekaligus zoning, juga pola sirkulasinya. Pada bedah fasad atau tampak, komposisi masanya yaitu balok yang membentuk bentuk dasarnya yang awalnya dari persegi, kemudian ditransformasi menjadi persegi panjang, kemudian dikomposisikan seperti ini dan terbentuklah tampak yang seperti ini. Ini untuk komposisi tiga dimensinya, yaitu untuk tampilan kamar tidur utama, ruang makan dan juga spen, ruang keluarga dan lobi, dan ruang kerja. Terlihat bahwa rumah ini los-losan dan minim sekat, kecuali untuk kamar tidur, kamar mandi, dan WC, juga ruang kerja. Rumah memiliki penampilan terbuka, sederhana, namun tetap terkesan mewah. Ini untuk organisasi ruangnya, diagram sirkulasi, zona publik untuk warna merah, zona service untuk warna kuning, dan zona private dengan warna hijau. Dari semua studi presiden tersebut diperoleh kesimpulan, yaitu program ruangnya terdiri dari beberapa ruang yang disimpulkan sebagai berikut. Organisasi ruang presiden 1 dan organisasi ruang presiden 2. Pola sirkulasinya, untuk objek presiden 1 dengan pola sirkulasi radial, yaitu pola jalan yang berkembang dari atau menuju ruang pusat, yaitu ruang tamu di tengah ruangan. Sedangkan objek presiden 2 dengan pola sirkulasi jaringan, yaitu terdiri dari beberapa jalan yang menghubungkan titik terpadu dalam suatu ruang. Ini untuk bentuk dasar arsitektur antara objek presiden 1 dan 2. Cara mengkomposisikan bentuk dasar arsitektur, mengkomposisikan bukaan dan fasad, ini hierarki, kesatuan atau unity, proporsi, komposisi, skala, balance atau keseimbangan, dan terakhir irama. Untuk program perancangan, bangunan yang saya buat yaitu untuk seorang profesi dosen teknik sipil yang membuka usaha kantor kontraktor pribadi. Dalam program perancangan berawal dari programming, terdiri dari program fungsional, performance,
program arsitektural sehingga terciptalah suatu desain. Brief, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai tempat tinggal, tempat beristirahat, tempat melakukan aktivitas pokok seperti mandi, MCK, yaitu mandi cuci kakus, dan makan, juga menjadi tempat untuk berkumpul bersama keluarga. Di sini rumah tinggal yang dimaksud adalah untuk seorang dosen teknik sipil yang memiliki usaha kantor kontraktor, dan untuk merancang rumah tersebut perlu langkah programming agar rumah yang direncanakan tersebut dapat terrealisasi, juga mampu memenuhi fungsi dan dapat memberi nilai guna bagi penghuninya. Ini untuk kriteria calon penghuni ruang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Ayah usia 44 tahun, berprofesi sebagai dosen teknik sipil, memiliki hobi olahraga dan bersepeda, karakternya rapi, bersih, tegas, dan penyayang. Untuk ibu berusia 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, hobi yoga dan bersepeda, karakter rapi, bersih, dan lembut. Juga ramah. Untuk anak pertama usia 17 tahun, kelas 2 SMA. Di sini karena NIM saya ganjil, maka anaknya perempuan. Memiliki hobi membuat kue, karakternya rajin dan pendiam. Anak kedua, 14 tahun, kelas 3 SMP, hobi bermain musik dan menyanyi, karakternya humoris. Anak ketiga, usia 8 tahun, kelas 3 SD, hobi bermain menggambar, karakternya periang. Dari programming tersebut, terciptalah program fungsional yang terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi utama, rumah yang berfungsi untuk beristirahat, berlindung, dan berkumpul keluarga. Fungsi pelengkap, fungsi yang tidak harus ada, namun jika ada akan memberi nilai tambah pada rumah, contohnya ruang tamu. Fungsi penunjang, yaitu fungsi yang harus ada, karena jika tidak, maka fungsi utama dan pelengkap tidak akan berjalan. Contohnya dapur, di mana pada fungsi utama dalam sebuah rumah untuk berkumpul keluarga dan fungsi pelengkapnya makan, maka diperlukan sebuah dapur untuk menunjang kegiatan dari fungsi utama dan fungsi pelengkap tersebut. Untuk fungsi tambahannya di sini adalah rumah sebagai tempat usaha. Ini sivitasnya, aktivitas, kebutuhan ruang, dan kebutuhan furniture-nya. Dari sini kemudian beralih ke program performance, yaitu di mana keterkaitan kebutuhan ruang dengan aktivitas yang dilakukan oleh penghuni ruang. Kemudian diperlukan pencahayaan baik alami maupun buatan, penghawaan alami buatan, view, kebisingan, dan tuntutan. Sebagai contoh, saya mengambil kamar tidur utama, yaitu di pencahayaan memerlukan cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Untuk buatan menggunakan lampu yang intensitas pencahayaannya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan aktivitas pengguna ruang. Penghawaan alami memerlukan bukaan yang cukup sebagai akses sirkulasi udara. Penghawaan buatan penggunaan AC yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk view, memiliki view ke arah jalan dan penggunaan warna ruang yang netral untuk menciptakan kesan yang nyaman. Analisa kebisingannya membutuhkan ketenangan yang cukup agar tidak terganggu saat beristirahat. Untuk tuntutan, kamar tidur utama sebagai tempat ayah dan ibu beristirahat memiliki ukuran yang lebih besar dari kamar tidur lainnya. Tentunya sesuai dengan fungsi utama, yaitu sebagai ruang untuk beristirahat yang nyaman, tenang, bersih, dan sehat. Lanjut ke analisa besaran ruang dari program arsitektural. Di sini saya mengambil sumber yang mengacu pada data arsitek dan sirkulasi yang diasumsikan sesuai dengan luas dan jenis furniture yang digunakan. Contohnya, di garase kita dituntut untuk memenuhi 2 mobil, 2 motor, dan 5 sepeda. Ukurannya bisa disesuaikan dengan sumber data arsitek, sehingga diperoleh total luasnya. Kemudian dari situ kita mengambil total luas yang akan kita rencanakan pada bangunan. Sehingga data luas total dikurang luas furniture-nya,
menunjukkan hasil dari sirkulasinya, yaitu diasumsikan 35% dari bangunan keseluruhan. Dari analisa besaran ruang tersebut, kita dapat mengetahui untuk lantai dasar berapa luasnya dan lantai 1 berapa luasnya. Ini untuk zoning dan hubungan ruang pada lantai dasar, di mana ada zona publik, zona semi publik, dan zona private. Ini untuk lantai 1, dan terciptalah hubungan ruangnya dari program ruang tersebut. Kemudian diagram sirkulasi. Ini sebagai jalur masuk utama, jalur pengunjung atau klien, jalur sirkulasi kendaraan, dan untuk warna-warna ini untuk penghuni ruang. Ini matriks hubungan ruangnya. Yang berwarna merah artinya berhubungan langsung atau berhubungan erat, yang warna biru tidak berhubungan atau tidak erat, dan yang kuning berhubungan tidak langsung atau cukup erat. Kemudian masuk pada deskripsi dan kajian tapak. Ini model maket yang saya buat. Kondisi existing tapak terletak di pertigaan Jalan Mentaya dan Jalan Mahakam, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi existing di sekitar tapak, ada street view, tampak dari Jalan Mentaya, tampak dari Jalan Mahakam, dan ini batas tapak. Ini untuk keadaan jalannya. Posisi arah mata angin, yaitu terbitnya dari arah timur dan terbenam pada arah barat. Ini untuk drainase dan saluran airnya. Apabila turun hujan, maka akan langsung mengalir ke drainase. Ini pada foto yang saya ambil pada lokasi tersebut. Selanjutnya memasuki konsep dasar denah. Ini menyusun bubble diagram alternatif 1, kemudian di sketsa ulang, alternatif 2, dan di sketsa ulang, kemudian alternatif 3. Ini alternatif 3 di sketsa ulang. Sehingga kesimpulan yang saya ambil yang sesuai dengan organisasi ruang saya tersebut diperolehlah alternatif 2 sebagai alternatif konsep denah finalnya. Ini blok diagram. Sehingga terciptalah blok plan dari denah yang akan saya buat. Ini yang sudah di sketsa ulang. Ada keterangan ruangannya. Pada lantai dasar, ini lantai 1. Kemudian konsep denah kasar. Pada denah lantai dasar, menunjukkan bukaan-bukaannya. Ini konsep denah lantai 1. Dan yang terakhir, untuk final denahnya seperti ini kira-kira, tapi belum saya sketsa ulang. Akan dilengkapi kebutuhan furniture-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari progres awal sampai dengan progres akhir. Oke. Berikutnya, ini jadi kasih Jessica mau ini. Jessica jadi enggak? Sudah aja kayaknya, tinggal diskusi. Ya, jadi dari hasil presentasi saya tadi, apakah ada pertanyaan atau kritik maupun saran dari teman-teman untuk kemajuan progres saya? Satu aku. Ini berdasarkan. Duluan. Untuk dasar tuh
Menurutku tuh persegi panjang, segitiga sama lingkaran rendah itu ya. Itu juga. Yang mana? Tapi kenapa tadi persegi gitu maksudku? Benar kan? Nah, bentuk dasar tuh persegi, lingkaran dengan segitiga loh. Persegi panjang, bukan persegi. Oh, itu kan berarti salah tuh. Oke, itu aja. Ayo, Abil. Saya ingin bertanya, bolehkah dibuat digital kayak gitu? Enggak, itu untuk presentasi aja. Soalnya yang hasil konsulku dengan Bapak tuh belum kurevisi secara manual. Oh, Rapi banget anjir. itu cuy. Mana itu Kayaknya enak berat-berat. pakai digital tuh. Terus pas ngeliat tugasku kayak sedih banget lihat tugas kayak gini. Kalau dibanding-bandingkan ya Allah. Terus kamu ada buat ini apa? Ukuran-ukuran ini furniturnya itu yang antar ruangnya itu memang nggak pakai gambar atau cuman angka-angka doang gitu? Soalnya kalau Soalnya aku gambar doang nggak pakai angka-angka. pas aku konsul semalam dengan Bapak tuh, aku mencantumkan yang ada gambarnya. Terus itu dikoreksi, jar Bapak tuh harusnya menganalisa besaran ruang tuh harus ada sumber data arsitek sesuai data arsitek tuh. Jadi kita dapat mengetahui berapa ukuran furniture-nya, kemudian dengan luas ruangannya, sehingga kita tuh dapat mengasumsikan berapa persen sirkulasinya dari 25% sampai 60% gitu Jepang. Dapatnya dari mana yang data arsitek tuh? Di internet kah? Aku mengambilnya dari sumber data arsitek yang jilid 1. Asli pusing membacanya itu. Banyak banget. Ya Allah, punya aku nih apa di komen Bapak nih. Jika ada yang lain, punya kalian kurang lebih sama kayak punya Isti kah? Kok punyaku jauhnya beda banget gitu lah. Apa yang bedanya, Bil? Kalau lama aku salah. Mau salahmu benar udah kayak gitu tuh dibenarkan, Nam. Ada yang lain nggak ditanyakan? Kapan dikumpul? Apa? Kapan dikumpul tugas nih? Oh, Capek. enak tuh Am, jam 9 malam tuh. Langsung Kayak seluruhnya lah. Akhir tahun nih. Kira-kira lah. Enggak, kata Bapak tuh untuk apa namanya? Untuk ininya apa itu? Sketchbooknya tuh bulan apa gitu? Rasanya Untuk November, Pak. nilai mid semester. Iya, November ya. Refreshing. Ayo, ada masukan atau sarannya dari tugasku? Aku mau nanya, kemarin itu kan pas aku konsul disuruh bapaknya buat kayak jaringan telepon gitu loh, jaringan telepon terus air kotor terus air bersih gitu. Nah itu tuh masuk ke performance kah? Tapi aku nggak paham, jadi nggak kebuat. Itu loh ada jaringan telepon, air bersih, air kotor, kebisingan, dan sebagainya. Itu tanggapan Bapak. Yang aku ngerti itu kebisingan Jepang, aku tambahi. Dengan Kalau pium. telepon mungkin maksud Bapak tuh telepon rumah gitu kah? Makanya aku kurang paham segala air bersih, air kotor tuh masuknya di mana kayak itu. Nah. Oh, air bersih itu dari mesin atau dari PDAM, jalan pipanya tuh kemana gitu nah. Kalau air kotor tuh dari
kloset ke septic tank gitu loh. Ya memasukkannya di tulisan gitu tuh, nah di mana? Tidak pakai tulisan lah. Harus gambar tangan. Namanya arsitek. Aku aja nggak Ya. buat. Jadi analisa performansinya tuh dimasukkan gambarnya tuh ke dalam analisa performansi lah. Nggak tahu saya. Makanya nggak buat. Nggak tahu. Terus punya kalian tuh berarti semuanya sudah ini kah? Sudah apa bentuk-bentuk ruangannya tuh berarti udah ngambil dari yang arsitektur itu ya? Kalau Aku kalau belum ada di konsul. komentari Bapak lagi, Berarti nanti aku konsulnya sekalian yang ini aja. Kalau yang ini, yang bubble-bubble nih, Bapak tuh ada ini nggak? Kalian ada konsul ke bapaknya nggak? belum. Hari ini loh, upload asistensinya ke LMS tuh baru konsul. Yang ke LMS kan tuh dari bapaknya loh. Ke Bapak Pak Wija. Habis kita upload ke LMS tuh baru bisa konsul ke Despep. Ke bapaknya. Oh. Hei. Isti berarti untuk besaran ruangnya itu kan cuman kayak ngitung gitu aja kan, maksudnya nggak akan gambar eh, besaran furniturnya gitu nah, sama besaran ruangnya nggak akan gambar kayak jadi benah gitu. Misalkan bapaknya minta lagi ku gambaran, karena di bawahnya tuh nah kayak habis lembar yang hitung-hitungan tuh, habis tuh gambar yang furniture-nya tuh digambar lagi, ditambah di belakangnya. Masih. Masa Gambar itu sesuai ukuran yang kamu buat. sesuai ukuran yang dianalisa besaran ruang itu nah. Nah, aku nih pakai ruangannya ukuran-ukuran ini, cuy. Jadi langsung bentuk ruangannya gitu aja, langsung nggak pakai hitung-hitung furnitur ya. Berarti nanti paling Bapak komennya itulah disuruh pakai ukuran-ukuran segala macam gitu. Kamu belum konsul kah yang kemarin tuh? Belum kawan, aku lupa. Ya pantasan. Aku konsolnya kayak gitu, Pang. Yang awalnya lo yang gambar ruangan dikasih furniture-nya langsung tuh. Padahal ada ku kasih keterangan ukuran-ukurannya itu tetap jadi komen Bapak. Harus ada data dari sumber data arsitek ya. Jadi makanya aku Kemarin ubah. yang semester kemarin ada nggak yang dengan Pak Freddy nih? Ininya, dashboard-nya. Ya, ada. Kayaknya beda, Pang, tiap semester, tiap PA tuh. Iya. Nah, nggak Cok, apa pengen nanya gitu nah Bapak tuh orangnya gimana? Nggak tahu, Am. Untuk nilai nggak tahu juga. Tapi kayaknya tinggi ya, moga. Kemarin SKU sama bapaknya tuh hampir semuanya salah. SKU? SKB maksudku. Yang itu konsul SKB biasanya Enggak, punya. maksud tuh konsul SKB kah? Oh, yang Bapak tuh ngasih ini kah? Ngasih apa kayak nanti dibaca dipakai laptop gitu kah? Ya, benar. Iya, kayak gitu. Nggak tahu, Am, mau nilai. Kami sehari sebelum pengumpulan ke Pak Syarozi kami baru konsul, cuy. Iya, Sel. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang kami perbaikin. Bapak Udah tuh nggak ada pulang. anu sih, teliti orangnya. Nggak tahu gimana nih masa depan kita. Kalian Benar-benar setuju kak yang menjelaskan. kuliah offline itu?
bapaknya tuh benar-benar mengoreksi hasil tugas kita tuh, tapi masih penjelasannya tuh kurang lengkap, jadi kita bingung memperbaikinya tuh gimana gitu. Nah, padahal kalau arahan Bapak tuh sesuai aja, Bang, yang kesalahan-kesalahan kita tuh di mana, tapi cara memperbaikinya yang bingung. Sebenarnya tuh kalau mau apa namanya lah, gitu Bang, Bapak tuh kurang, menurutku sih ya itu Bang, kurang jelas gitu kalau yang memberi penjelasan gitu, misalnya cuma kayak satu kalimatnya dia masih bingung aku kadang. Ya kalian kan mahasiswa harus tahu lah. Biasanya kayak gitu. Mudahan aja nilainya tinggi, amin. Amin ya Allah. Nilai kamu tuh tinggi ya. Aku nih dapat B itu alhamdulillah. Semoga lulus sih. Aduh. Gak ada yang aneh-aneh. Kalau yang tekban kemarin tuh tinggi nilai dengan Bapak. Soalnya Bapak lo yang ngasih kita makalah tuh tinggi nilai. Mudahan aja kayak gitu juga nilai kita nih. Tekban itu apa? TBB. Tapi tetap paling rendah. Tapi tetap paling benar. Oh iya, yang karena SP1-nya yang nggak buat marketnya dilulusin. Oh iyalah. Saya juga nggak buat market kemarin, dilulusin sama ibunya. C plus. Ibu Nur. Wah. Kayaknya untuk kayak mata kuliah yang ibu pegang saat kita semester 3 ini mungkin rata-rata sama semua tugas kerjakan. Duh, gangguan jaringanku nah. Sabar, baru berapa menit? Ini benar kah dari pertama kali kah ini kita konsoli dari apa namanya apa ini namanya sketchbook ini kah? Untuk konsul yang ini nih ya yang beda desain apa untuk dasar dan Naveras aku. Yang dari bubble tuh nah. Masa sampai iya kan dari bubble aja kan sampai maksudnya presentasi itu tuh yang presentasi yang lengkap tuh yang presentasinya, untuk yang dipresentasikan tuh yang untuk yang konsultasikan tuh ya hanya itu. Apa kan bilang itu kan untuk yang segala bergami dan ini kameraku mati kah cuy? mati. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Minimal 90 menit. Kita 35 menit jana. Hanya 35 menit. 90 minimal. Setengah 4 guys, selesai. Masih sejam lagi nih diskusinya. Apa yang kita bahas? Kisah Nabi. Aku nggak tahu bahas apa.
Kita buat maketnya itu skala 1:100 kah? Iya, Berarti besar tapaknya. besar banget lagi. Tapi ya, Berarti nanti gimana lagi? menurut kalian tuh ya pakai kan kita kan sudah buat lo dan nanya apa pakai tapak lo. Berarti nanti kita pakai itu lah. Iya, Pakai pakai buat yang di ini nih. bangunannya. Heeh. Kayaknya aku ubah, Bang. Soalnya aku pakai styrofoam. Hendak aku ganti dengan PVC. PVC ada kah di sana? Beli di Shopee dulu. Mahal lah. Bintang Timur Ada kali Bintang Itu Timur. ada. Berarti bisa lihat ke situ dulu. PVC itu yang kayak Sama-sama. pipa gitu kan bentuknya kan? Tapi yang lembaran ini. PVC lembaran. Iya, lembar-lembaran gitu kan. Itu tuh ada yang khusus atap gitu. Ada nggak di sana? Kayak pagar gitu. Atap ada sih. Atap ada kah? Enak banget kalau pakai itu udah. Atap rumah. Cuman ya itu lemnya harus lem yang kering itu, lem Cina itu. Bisa. Berapa lah kita nyiapin maketnya tuh? Ukurannya Market, aduh. Azan guys, bentar. Nah. Terus kalian tuh kalau kalau warnanya itu gimana, Cim? Pakai satu warna gitu aja kah? maketnya Abil. Enggak, gambar-gambar misalnya tampak nih. Kan ada gambar lo tampak gitu. Belum tahu, Bang, lagi Kayaknya nunggu aku arahan dari Bapak Wijaya dulu. kayaknya aku cuman lama di mewarnainya aja sih. Bilangnya kan udah buat tampak kah? Udah rencana kah? Bukan, maksud tuh tapak ini cuy, apa? Kayak skate warnain tuh. Kita apa aja
kan anu lo tugas lo. Pertama kan dari Pak Indra Bakti Sangalang tuh yang kolam itu buat susun. Itu sudah sih, aku tinggal yang bagian melayani sih. Untuk yang dari Bu Nur kan jurnal. Kan satu kelompok kan terdiri dari 7 orang, itu jurnal. Hah? Kan aku tanya lagi Cok ke kamu. Aku tuh sampai kudata tugas-tugas itu apa aja. Sama konstruksi. Yang tugas besar tuh. Manajemen konstruksi. Wah, aku belum ngambil manajemen konstruksi. Ada tugas besar, Cok. Nah, Kami dengan Abil profesi dan kewirausahaan tuh. Nggak kata ngambil. KW. Rada nyesel gitu. Aku Kenapa dari sih? awal gak pengen ngambil Menkos. Berat anjir. Kalau Mana aku itu kah apa? Yang manajemen tuh kah? Ya yang segala sunrap tuh nah. RKS. Oh, udah ngerap kah kalian? Selamat. Bekerja biar Iya, kita semester 5 aja ngambil. Bagus, kalian ngulang aja tahun depan sama aku. Kalau semoga lulus, amin, nilai tinggi. Amin. Enak mah kalau misalnya udah kayak gini, maksud tuh boleh ngitung pakai ini kan, apa kalkulator kan? Iya. Nah, apalagi Kurang lebih kayak SKU tapi ada kayak harapnya RKS gitu. Itu kayak kan kalau kami kan dari rumah tipe 64 loh. Terus lengkap terus gak ada tampak potongan macam loh. Terus itu ada segala rapnya RKS. rap kalian tuh yang ngitung-ngitung harga itu kan? Belum dijelaskan kami rapnya gimana. Loh, Belum sampai materinya belum sampai kerap. Tapi di Tor sudah ada, di Tornya sudah ada rap gitu nah. Di Tor untuk tugas besarnya. oh, enak tuh. Ya, kamu harus lihat harga pasarannya di daerah kamu gimana harganya. Berkelompok BTW. Oh, enak mah. Asalkan bisa ngitung apa pakai apa? Pakai ini kalkulator, enak kok. Terus SMK aku nggak boleh pakai kalkulator aja. Paling boleh. Terus mau buat apa? lagi nih? Rap tuh tinggal tahu harga pasaran. Ya udah tinggal masukkan ke rumus aja. Enggak paham sih, belum dijelaskan. Terus nanti ada hitung beban tuh di apa? Kali harga. Pokoknya menyenangkan kok. Mau bahas apa lagi nih guys? Bingung sudah. Sebenarnya banyak yang mau dibahas dari tugas itu. 45 menit lagi. 5 menit lagi. Coba dibuka aja. 45. Coba buka aja tugasmu titik. Siapa tahu kan bisa dilihat, siapa tahu ada kesalahan gitu. Kamu lihat aja. Aku bukannya kesalahan, aku ingin memuji gambarnya tuh. Gila. Iya, ya Allah, punya aku nih. Jago banget sama punya. Itu nggak ada lengkapnya punya aku. Tetap semangat dan jangan putus asa. Kayaknya memang bagus aku masuk seni kan. Ini yang Aku nih bagus. segala ini sudah aku tulis Pang, tapi untuk presentasi aku bikin di PPT nih. Study presiden. Ini di komen bapaknya harus ada prinsip desain, proporsi, segala unity ini cara hierarkinya lah. Nyusun hierarkinya nih yang pusing. Aku nggak ada pula. Aku cuman
Mana yang pengen dilihat? Punyaku gini-gini cuy, maksud tuh abis foto digambar foto-foto gitu nah. Oh, aku fotonya Ini di doang, nggak ada. satu aja dulu di muka sini fotonya. Tempel. Oh, Terus Memang ini. gitu loh kan untuk lembar pertama tuh kan foto semua terus apa Suna terus heeh. tampak tuh digambar ulang. Gambar ulangnya kecil-kecil aja nah supaya muat. Itu tuh punya kamu tuh Gambar memang ulang sudah dari dalamnya lagi gitu-gitu. Apa Sal? itu tuh maksudnya sudah di apa namanya itu tuh direkam scan kah? Rekam tempel di sini PPT. Yang ini ku scan. Iya. Yang ini gambar ulang tapi langsung di HPS aja. Habis itu ku scan ke PPT. Tempel ke PPT. Nah, dari sini nih, unity-nya kayak mana, biar posisinya, skalanya, irama, proporsi, kulah, apa kayak gini. Udah tahu lagi. Kalaunya coba kan jelasin tadi ada apa sih sebelumnya? Apa? Slide ketujuh. Yang mana? Ini kah? Ya, bentar. Sebelum apa tadi ada irama, ada unity dan balance. Itu tuh tadi internet cuy. Sekali itu Ini yang ini Pengertiannya tadi. terus kamu Nih dari sini. kira-kira aja ada nggak di situ? balance. Kalau irama itu apa nah? Irama kayak Irama itu berulang. kayak gitu nah. Pengulangan irama Warna. itu. Terus Bentuk dari yang Tahu ya siapa sebenarnya? dari pembedahan kita nih Balance. lo, dari pembedahan kita nih, kita tentukan nang prinsip-prinsip desainnya tuh segala dapatnya jadi proporsi, unity, balance, irama, scale dengan komposisinya. Dapatlah ini. kalau punya aku, seingatku nggak aku cantumkan dalam sini. Aku nyantumkan tuh yang dalam tabel tuh. Kesimpulan aku. Yang kesimpulan nih lo, ini kesimpulan dia Kan di kesimpulan aku. Kami yang ini sudah berevisi lah. Sudah. Karena saya itu alasan naik kita nggak ada bil karena itu adalah sudah revisiannya. Aku yang belum revisi itu Anuja menambah hobi pelaku tuh. Oh, terus, kalau ini aku udah, cuman belum ku revisi yang ini. Yang belum ya ini aku udah. Yang belum tuh, nah yang ini nih. Nih. Coba kamu pisit itu. Nah, yang itu tuh belum konsul aku. Kamu sudah konsul? Aku disuruh revisi. Soalnya kita mengikuti video yang pertama tuh fungsi utamanya makan, MCK dengan istirahat. Nah, itu salah jar Bapak. Fungsi utama rumah tuh beristirahat, berlindung, dan berkumpul bersama keluarga. Jadi fungsi utama rumah tuh terletak di ruang keluarga, teras, dengan kamar tidur. Makanya aku bikin kayak gini, Jana. Habislah kita. Ulang tahun depan. Jangan. Semoga lulus, Ja. Kayaknya enggak sih. Lulus, Ja sih. Selama bapak tuh kayak ngeliat kita nih udah usaha, kayaknya diluluskan mah. Ini yang belum ku revisi itu yang masih digital nih, nah. Ini belum ku revisi, belum ku tulis. Ini program
preferensinya. Ruang kerja kalian tuh sama ruang rumahnya tuh dempet nggak sih? Aku dempet, tapi kayak di belakang kayak gitu. Dempet, kayak nempel gitu kan? Lihatkan dulu di denahnya. Oh, Hmm. mana lihat denah kamu? Nah, Oh nih, iya, kalau coba saya saya ingin melihat denahnya. Oh, ini garasinya. kalau mau buat kolam renang di atas tuh bisa nggak ya? Nggak tahu. Tingkat. Jadi punya aku nih di sini jalan, di sini jalan. Jadi ini langsung ke jalan di Mahakam. Nih langsung turunnya Di langsung jalan Mahakam. tengah-tengahnya. Garasinya langsung ke jalan Mahakam. Yang teras depannya ini mengarah ke jalan Mentaya. Punya aku jalannya di Google Map tuh cuma ada ini, cuy, cuman nama yang ada. Jalan kecil gitu loh. Oh. Kalau punya aku Tempatku nih jalan kecil, cuy, kayak gang-gang gitu. punya aku sebelah depannya yang besar, sebelah kanannya jalan kecil ya. Punya aku jalan kecil juga. Kayak Punyaku 3 nih kayak meteran, lebih sedikit 3 meteran lah jalannya. kayak jalan ini, cuy, jalan-jalan, tahu jalan tikus nggak? Jalan-jalan potong-potong gitu. Oh, tahu-tahu. Nah, gitu. Itu jadi kayak perumahan tempat. Nah, Jalannya punya aku tuh kecil aja loh. Jalan Mentaya, Jalan Mahakam. Tapi kan kayak ini nggak, arusnya rame nggak? Enggak, sepi aja nah, kelihatan sepi. Apalagi di Jalan Mentaya nih kayak jarang rumah orang, di sini aja yang rame. Kayaknya sama kayak ini lah. Kalian tuh Apalagi milih offline atau online, cuy? aku sudah milih Yang disuruh offline. itu. Offline kah? Iya sih, aku kalau offline jadi kayak nggak males gitu. Kayaknya Offline ya. aku. Tapi kayaknya dimulai semester depan. Amin ya Allah. Karena kalau offline tuh aku bakal ketemu sama teman-teman. Jadi kayak kuliah tuh aku nggak bosan gitu. Di online nih aku tuh males banget sumpah. Sama. Males kamu mau apa-ngapainnya. Sama. Sama tugas kayak gitu bilang sama. Kamu tuh rajin, Ti. Anda bukan golongan kami. Oh, enggak kamu Rajin golongan. online-nya. Tahu. Malas tuh kayak kami gini nah. Kita tuh bukan pemalas, tapi ada istilahnya kayak kita tuh sudah online. Terus pusing sudah dengan tugas-tugas tuh jadi kayak terbawa kayak kena. Tapi untuk tugas tetap deh kita kerjakan. Kalau orang pemalas tuh nggak ngerjain sama sekali. Ya lebih ke terpaksa sih. Aku ada nemu nih bacaan malah. Bentar.
Kalau aku tuh gitu, aku tuh bakal lakukan tugas-tugas misalnya banyak kasih tugas tuh. Ya yang pasti yang aku kerjakan dulu tuh yang paling mudah dulu. Kalau Kalau aku ya aku paling tuh, yang paling mepet dulu. kalau aku tuh misalkan kita dapat tugas yang denah nih tadi, tapi revisianku tuh belum selesai. Aku malah ngerjain yang revisian tuh daripada yang denah nih duluan. Soalnya nggak tenang kalau nyelesain yang denah nih tapi belum selesai yang revisiannya. Oh, berarti kamu model-model orang kayak gitulah. Kayak enak kalau ada pikiran gitu. Nah, istilahnya tuh prokrastinasi. Prokrastinasi Apa tuh? bukan tanda orang malas atau nggak mampu mengatur waktu. Prokrastinasi adalah cara mereka untuk menghadapi emosi negatif yang disebabkan karena tugas-tugas yang membosankan, rasa cemas tidak tentu, frustasi, dan lain-lain. Mereka akan tetap Iya, kayaknya bertanggung itu jawab sih. menyelesaikan tugas meskipun ditunda-tunda atau menunggu deadline. Prokrastinasi dari bahasa Latin pres artinya besok, sedangkan laziness sinonim indolence dari bahasa Latin indolentia artinya work out plan. Prokrastinasi masih mau mengerjakan tugas tapi ditunda, sedangkan pemalas tidak mau mengerjakan. Outputnya orang prokrastinasi tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugas, sedangkan pemalas cenderung tidak mengerjakan sama sekali. Jadi kalau kitanya prokrastinasi itu kita tuh harus membuat diri bahagia dulu sebelum mengerjakan tugas. Baru iya, aja. cuy. Aku tuh kalau ngerjain kayak gini nih, pasti sela-selanya aku main game. Sumpah, kayak suntuk banget gitu nah. Kalau nggak main game, kalau aku ya. Aku jarang main game dah. Aku tuh main tuh sematch. Sabtu udah ngerjakan lagi gitu nah. Enak kalau udah boring lo, udah lah main lagi gitu nah. Gitu-gitu cuy. Kalau aku tuh jangan sampai ke main game. Karena kalau aku main game tuh sudah keterusan, malas sama aku tugas gitu. Makanya aku lebih baik gak usah main game. Kau Aku cuman harus mungkin musik nyari sih. moodnya aja mungkin. Kau harus musik yang pasti setiap mengerjakan tugas itu harus ada musik. Iya. Aku bukan musik cuy. Aku yang aku bilang tuh dengerin kayak radio gitu nah. Kayak podcast segala macam. Iya motivasi lo, Spotify itu kan jadi ada banyak tuh. semangatnya. Aku Ada motivasi yang itu ngomong gitu. mendengarkan. Motivasi. Aku Wow. dengerin orang bercerita aja mah. Iya cuy, enak kayak gitu. Nih aku belum tidur udah dari malam nih. Kalau kita nggak ketemu FB ya. Sumpah aku tengah-tengah malam jam 3 subuh buka FB terus nyari moodnya. Paham cari apa-apa di sana. Pagi-pagi kan udah setengah nih. Wah, kira bisa istirahat. Ternyata suruh beres-beres rumah aja. Disuruh apa? Angkatin barang. Kan baru pindahan nih. Pindahan barang-barang banyak. Untung ya kelar. Oke. Kayaknya cukup deh. Setengah jam lagi. Ya, untuk setengah jam lagi kita serahkan kepada Excel untuk menceritakan keluh kesahnya mengerjakan tugas PA. Dipersilahkan. Nggak ada. Gak ada. Daftar aja daftar.
Itu kalau ada teman tuh enak sih ngerjainnya. Cuy. Seneng enggak, sedih enggak, datar. Enak sel kalau misalnya aku udah kesana kan enak cuy. Iya. Tapi itu Tetap kapan membantu. itu harus yang seimbang juga, misalkan kayak Sepjum semalam tuh, nah datang malah jadi aku tuh nggak mood mengerjakan gitu, nah jadinya kalau misalkan dia Kenapa? belum apa-apa, aku mau lanjut sambil ngajarin lo, kayak nggak seimbang gitu, jadi bingung ngerjainnya. Kalau aku karena memang karena tinggal tempat Excel aku. Jadi enak lah, bisa saling bantu lah kira-kira. Iya loh. Apa? Bisa saling bantu, tukar apa? Pendapat juga. Tukar pendapat, pikiran gitu nah. Aku Enak nyasar tuh terus ada yang ininya ke tempat Excel tuh. Berapa kali apa? aku ke situ nyasar terus. Soalnya kalau Google Map-nya tuh nggak sesuai sama Kamu Kodenya ngekos tinggi. kah itu? Ah, Kamu ngekos kah? iya di dekat gerbang belakang UPR Bukit Keminting. Berapaan sih itu? 600. Sama aja. kayak aku aja 620. Aku 620. Ya Listrik tapi tinggi kena kalau berdua tuh ini cuy apa? Bayarnya setengah-setengah. Aku ngejar itu. Aku juga kayaknya kalau misalnya tinggal sendiri nggak keurus kayaknya aku. Aman. Gampang gitu. Sel, kalau nyuci baju di sana gimana, Sel? Ada tempatnya kah? Kosku ini lumayan luas sih. Dan nyuci baju ya di dapur. Di Ada dapur kah kan. ininya? Berarti nyuci tangan kah? Nggak pakai mesin? Ya aku belum beli sih. Nanti jangan sama. Kalau Bisa si ini kita sebenarnya nawarin aku juga sih si Irhas. Cuman dia tuh nawarin di rumah paman temannya. Wah, nggak enak lah aku. Gratis sih gratis, cuman kalau rumah paman dia oke lah. Ini rumah temannya. Dan aku dikira siapa datang ke sana. Tapi Sel, kamu tuh masih termasuk ini, Sel, masih masuk apa kayak rajin gitu. Ya aku nggak suka. Satu jalan. Aku tuh paling nggak bisa lihat kayak berantakan sama itu sih, paling nggak bisa aku. Iya kah? Tapi kalau nugas sih aku fan-fan aja sih kalau waktu nugas. Tapi kalau aku lah, selain nugas tuh aku tuh wajib lah harus beresin dulu baru santai itu. Oh. Wah, kita sangat berkebalikan. Aku malah enak kalau ngelihatnya semuanya berantakan gitu. Nah, Mas tuh pulpen segala macam kemana-mana gitu. Nah, Gitu. kayak estetiknya tuh dapat gitu. Nah, kalau rapi tuh kayak, ya Allah, suntuknya nih kamar. Aku suka gitu. Aneh. Kalau aku beresin sih masih kayak aku taruh di tempatnya gitu. Jadi kayak satu Wah, tempat. nggak bisa. Aku Kecuali sehabis-habisnya kalau dulu. aku udah ditegur bapakku. Baru aku beresin. Aku sehabis-habisnya berantakan dulu sampai mumet ngelihatnya tuh. Terus Iya, kalau sampai sudah kayak, selesai, wah, nggak tahu mau taruh mana barang nih. aku Alah, kalau baru sudah selesai pasti udah tengah malam. Kalau sudah tengah malam tuh pasti aku beresi dulu. Kalau selesai baru tenang. oh, kalau aku 3 hari 4 hari dulu baru beres. Tahu gak sih perasaan risih ngeliatnya tuh, nah aku tuh risih, kayak aku tuh Oh, beresin aja akhirnya. Makin pusing melihat yang kamu lihat kamarku nih. Nah, lihat mejaku nih.
Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Salah kok aku matikan kameraku. Ini karena tadi habis ini aja habis beres. Nah, mana tak mana-mana barangku. Nah, laptop hidup. Terpeci, ada apa tuh? Ada makanan ikan lagi. Padahal nggak ada ikan di sini. Bekas kopi gitu, 3 hari kemarin. Itu kalau kopi gitu tuh 1. Ini kopi 2. cuman yang berantakan tuh kayak kemana-mana gitu, nah bilang yang kurang Maksudnya suka. sampai di lantai-lantai gitu kah? Nah, itu yang kurang. Tapi cuman kalau Kalau itu aku juga, cuy. Paling aku bawa tidur semalam. Kakiku udah risih, baru aku angkatin. Apa nih? Ini ada jam. Kalau itu kan kayak termasuk tempat kita bekerja nugas loh, jadi Iya, bebas. tapi aku kalau sukanya di tempat kerjaku gitu, nah. Ini baru ku taruh ini spidol-spidolku nih. Ada keluar mana? Enak duduk. Kiri kanan. Cuma ntar lagi pindah. Mana? Balik kameranya. Nah. Pindah kemana kan, Bil? Maka ke sana. Oh, kalau enggak, lagi offline kan. Bukan apa namanya yang katamu tadi tuh, yang habis pindahan katamu tuh. Oh, yang di rumah kota tuh disewa, cuy. Jadi barang-barang rumah kota tuh dibawa ke sini. Oh, pikir mau pindah. Ini cuy ada pesantren kan, kayaknya baru buat gitu nah. Terus masih nggak punya bangunan, jadi rumah-rumah di sekitar tuh disewain untuk rumah santri-santrinya. Ya udah sewa aja lah rumah. Lumayan kan berbakti kepada santri, menghafal Al-Quran, pahalanya juga dapat. Iya bang, amal jariah. Walaupun hitungannya tewa sih. Cuman lihat berantakan semua barang-barang. Dengan kemauan soalnya untuk menyewakan itu sudah dapat pahala. Mana lah penghapusku nih? Kok bisa hilang loh? Ini. Astagfirullahaladzim, di sini tuh pensilku. Kadang-kadang kalau aku lengah sedikit, tiba-tiba rapi mejaku nih. Kalau pembantuku masuk kamar. Kalau udah beberapa kali dibilang kalau bersih-bersih mejanya dibersihin. Jadi dibersihin juga. Satu aku yang malas tuh. Karena kalau di rumah kan di rumahku sekarang tuh kan kebiasaan cuci baju kan pakai mesin cuci loh. Semenjak ngekos kan aku kadang laundry loh, kadang cuci sendiri itu yang paling malas. Apalagi kalau sudah numpuk, udah malas tuh laundry anda aku. Iya, selama nggak mahal. Tapi sih, asalkan jangan numpuk. Kalau aku numpuk tuh kurang tidak, tapi misalnya aku nggak numpuk tuh, misalnya cuma sepasang loh, belum aku cuci, sudah pasti aku cuci yang. Nggak tahu aku. Makanya coba sudah berapa menit punya Jessica tadi? Berapa, Jess? Sudah kelihatan kah? Masih belum. Oh, belum nggak konvertnya. Tunggu dulu. Berapa menit? Kalau aku tuh trauma yang kayak semalam tuh. Malas sama aku tuh katanya. Aku masalahnya jaringannya lah, wifi-nya bisa keluar masuk. Kalau keluar masuk tuh biasanya langsung ke convert loh. Berlanjut tadi. Berlanjut.
Hanya kah? Pas masuk langsung record lagi. Tapi kan file yang waktu keluar tuh anu juga apa namanya tak convert langsung. Kayak aku dulu tuh yang apa nge-record SKB dulu tuh pas aku jadi konti itu. Ada olehnya loh, ini terkonvertnya tuh setelah Zoom selesai. Tapi pas keluar tuh di karena dia sih cuman Gak ada terkonvert. rawan nih berbahaya nih Tik. Aduh, aku bingung. Tapi aman sudah, yang pertama tadi di Jessica ada. Sini mau keluar aku. Keluar dulu lah ya. Keluar habis itu makan. Belum makan aku dari tadi pagi. Besok pulang ke rumah. Ambil perlengkapan. Merasa di Katingan kah di mana? Hambalit aku, Keremangi. Enggak tahu. Kamu pernah lah ke Sampit? Pernah? Ada pokoknya, kamu tahu Kasongan lo? Tahu. Nah, pokoknya intinya desa setelah Kasongan tuh ada kayak yang rame-rame setelah Kasongan tuh. Itu sama aku. Enggak tahu juga, Bang. Tapi tahu jadi sekitar Kasongan tuh loh. Setelah Kasongan kalau mau ke arah Sampit tuh. Wah, apa desa nu tuh desa orang apa desa usaha lah, banyak orang anu tuh ke Keremangi sih terus aku Kamu tahu dengan Yopi lah. tahu Oh, kelas dulu pantas ja. Kayaknya aku ada jarinya. Kawan. apa Iya tuh, nah jarinya tuh kayaknya aku tuh ada jarinya kawan di RC kayak gitu. Tahu kayak Excel lah kalau nggak salah, ya sekilas-sekilas gitu nah dengar aku. anu lo Yopi Ardana lo kelas lawan aku dulu terusnya tuh pindah ke anu mana lah Iya, ke ini ya, tempatku pindahnya. iya kah Iya, di SMP kami. SMP Oh, SMA-nya pindah lagi. lain kami tuh sekelas tuh pas SMA kelas 1. Iya, awalnya lo ya tuh pindah SMP ke kami. Terus sampai SMA masuk di tempat kami. Terus habis itu dia pindah lagi ke Kasongan. Nah, itu udah habis ke Kasongan tuh dia pindah lagi lo. 2 kali pindah rasanya. Iya tuh pindah waktu itu olehnya anu sering nggak masuk loh lawan anu jarang banyak sering nggak masuk lah sering alpha Udah sering gitu, terusnya nggak naik kelas pindahnya memang gitu Bang orangnya. kamu di Kapuas lo Iya. saya berarti dan dari Kapuas ya. Abil nih keluar. Ini sudah berapa menit nih? Iya, nunggu punya Jessica tuh dulu berapa menit tadi. Oke. Gini aja. Kan ini kan udah akhir-akhir. Kenapa salah? Terakhir lo kita bahas apa kayak gitu bakas tentang SPA lagi. Iya. Menutupnya lo sekira di skip videonya oleh Bapak, akhirnya masih bahas tugas. Oke. Paling kadang bahas ya. Jadi sebenarnya tugas itu jelek banget loh sebenarnya. Dari awal itu sudah nggak sampai hati ngeliatnya gitu nah. Sampai jadi insecure lah bila. Oh iya, media jelek. Apalagi punya aku gitu di mata bapak. Aduh, habis sama aku nih. Ini ya, kalau misalnya aku ada salah ngomong atau apa tuh, anggap aja aku tuh bercanda lah.
Kalau aku santai sih. Aku soalnya omonganku juga gitu. Jadi aku nggak Iya, bakal maksud sakit aku hati. tuh ceplos-ceplos gitu nah. Ya, paham ya apa yang ku omongin tuh. Tapi kamu tuh lucu, Bil. Di grup tuh aku, Wah. misalkan aku ngomong menjawab punya chat kamu tuh Nah, malah bilangnya, aku kan nggak menyindir aja, padahal aku tuh kan tersindir, malah aku tuh lucu. Jangan tersindir, jangan. kalau gitu alhamdulillah ada yang ketawa gitu nah. Oh ya memang Jok Badut itu ini masih aktif ternyata. Enggak. Aku lihat di grup tuh kayak serius bener gitu nah, kayak nggak ada yang bercanda gitu nah. Lama-lama mati itu grup kayak gitu semua isinya. Aku tuh sangat suka sebenarnya berdiskusi itu sangat suka. Cuman ya online ini nah, jadi agak susah kita pas aku. Gua kalau offline enak kan kayak ngobrol ini ngobrol itu loh. Tapi aku belum pernah sih kayak ketemu yang duduk kayak kayak misalnya ngerjain tugas bareng tuh belum pernah kok. Jadi yang pernah tuh cuman Aldi, Maulida, siapa lagi lah, Wiwit, Aku Rifki. tapi lewat WA. Itu gitu aja. Sama aja tuh itu si Isti tuh, makanya dia nggak punya teman sekarang. Kena nangis dia sendiri di kosan. Kalau betulnya pernah berarti pas kalian tuh ngerjain tugas SPA bareng-bareng lo, yang tugas kedua tuh. Enaknya kerjaan SPA bareng-bareng. Ya Allah. Hah? Oh itu di rumah Tere bukan rumahmu lah. Aku pernahnya tuh yang ke Bukit tuh ya dengan mereka segala Jelo, Rizky, Aldi itu yang ke Bukit tuh ya ikut. Weh, kalau aku ini sudah dari awalan sudah banyak ngerjain sama-sama kami. Aku Yuspi dulu, Rifki, Wiwit belum ada sih. Rena dulu, Frankie. Aku kan ke tempat Rena pernah dengan Eja membahas SKB. Eja, Jelo. Eja tuh beda dengan di chat dengan aslinya. Datar. Berdiamnya ya lah. Orang Datar, diamnya lagi. Kamu kalau taunya lah, jadi itu kayak misalnya waktu kamu kan kayak jadi diam loh. Anda kam huluti jadi kayak diam aja. Datarnya mukanya. Ini loh kami tuh kayak bercandainya kayak mengolah candaan tentang inya tuh nah mukanya tuh tetap datar aja, astaga jadi dingin asli, dingin orangnya kayak muka-muka orang narkoba tuh nih. Ya betul loh, udah aku bilang dia tuh kayaknya pemakai kan. Enggak. Pemakai rokoknya deh. Pemakai rokok ya. Bil, kamu merokok lah, Bil? Ya Allah, minum Coca-Cola aja aku batuk-batuk, mau ngerokok lagi aku. Syukur. Aku nggak suka rokok soalnya. Enggak mah. Cuman ya kan kalau aku makan tuh nggak berhenti cuy. Misalnya ngunyah tuh, wow. Kayak enak tuh rumah kamu tuh kalau misalnya datang aku tuh banyak kayak cemilan jajanan tuh. Tanpa kamu itu gini banyak cemilan tuh. Karena kan oh iya tempat kamu toko aja. Kos kunis susah dicari kos Excel tuh. Dijaga anjing aku pas ke situ ke tempat Yuspi itu nak asli kamu. Iya. Jadi hujan lagi. Kain itu tuh kamu salah jalan ya. Aku nyasar berapa kali ke situ loh. Jalannya tuh kayak ada dua. Aku tuh jalannya ada anjingnya tuh. Kalau di Batu Sari susah di jalan Batu Sari banyak anjingnya, tapi kalau di tempat kamu tuh mana ada orang yang
punya anjing sini di Wisma sini. Nggak ada yang punya anjing. Cuman kalau anjing-anjing orang yang tetangga yang Batu Suri 7 tuh yang banyak anjingnya. Yang di jalan Oh, sampingnya ah. tuh. Ya nggak bisa lah, anjing nggak bisa melihara anjing, cuy. Ih, pengen cepat-cepat offline. Maksud tuh datang ya ke Palangka tuh, wah enak. Kayak misalnya sudah di sini lebih rajin masuk tugas. Kalau kan ada Kadang-kadang tuh kita tuh ngebias, cuy. Kayak kalau teman rajin, kita juga ikut rajin gitu loh. Aku Kadang dengan karena aku tugas tuh dengan aku di Parang. mereka Auliani itu Auliani Sumima. Tapi mereka tuh Oh, kan pulang ke Sukamara, jadi nggak ada lagi di sini. Kalau yang pas yang ngumpul PA kemarin tuh dengan mereka sama aku. oh, itu tuh orang-orang pintar itu tuh Aulia tuh. Pintar pakai banget lagi. Lumayan lah. Ya, waktu diskusi kemarin gini, aku pikir lo bakal diam-diam aja lah. Ternyata banyak ngomong juga. Diskusi yang mana? Diskusi PPP kami kan sekelompok loh. PPP? PPP itu apa? Yang kamu salah masuk grup kemarin tuh dia. Oh iya, yang aku nggak ikut kah? Oh iya, aku nggak pernah sama dia ya. Apa cuy? Untuk yang itu tuh anu lah, Isti. Kan aku kan kemarin kan dapetnya kan yang permukiman informal sama formal lah. Aku tuh salah lihat. Jadi menurut tuh gimana lah? Gak apa-apa aja kan lah. Jurnal Yang formal itu apa cuy? Ini tugas apa cuy? Atau yang Apa? rumah susun? Jurnal atau rumah susun? Jurnal. Kalau rumah susun aku dapat yang polisi yang nelayan belum. Jurnal formal dengan informal itu loh 7 jurnal asli di Google. Gue ada sebanyak itu 7 jurnal. Bingung nyarinya. Bukan, aku kan dapat sudah loh, tapi itu tuh permukiman bukan perumahan. Jadi gimana lah? Oh atau iya tetap Pak. masukin ya? Biar jagin. Biar gini loh. Susah Sudah aku nyari. resume juga sih. Aku paling Aku hari udah ini. ngambil kan? Sudah selesai aku. Tinggal yang nelayan tuh yang belum dapat aku nah. Emang ada kah? Rumah susun untuk nelayan. Apa? Rumah khusus untuk nelayan? Ada cuy. Darian Oh, sudah ada kah? ngirim ke aku. Jadi rumahnya itu kan di pinggir itu kan. Rumahnya itu bentuknya tuh kayak rumah panggung gitu nah. Terus biasa tuh ada jalan yang ngejorok ke pantainya tuh. Nah, kayak pantainya itu ada sampannya, cuy. Ini 9 menit lagi jam 4 nah. Sebenarnya aku belum untuk yang belum nyari sih untuk yang nelayan, tapi kalau yang polisi sudah dapat aku. Aman. Darian sudah ngirim ke aku. Kalau itu mudah sih menurutku. Gila, Darian tuh mudah ya. Undang-undang Darian tuh gampangnya Kan panggil kalian Darian. kan Cuma nyari tugas definisi lo. undang-undangnya. Terus sudah selesai. Karena tahun Profesi depan aku belum. pinjam tugas kalian ya. April kita profesi belum. Lagi. Profesi itu yang mana? Yang etika. Kapan itu dikumpul? Hari Jumat. Besok kamu kita Gampang itu. Besok tuh ada tugas apa ya? Dikumpul ya? Asas. Asas-asas Sama tugasnya ngapain? Oh, yang nganu pikiran-pikiran itu ya? Yang arsitek terkenal diterapkan ke bangunan di sekitar kita. Black box sama glass box. Iyalah kita nggak sekelompok lah Bila. Kami tinggal kalau aku lah tinggal nunggu sih apa tugas dari Deren sama si Irhas sudah selesai. Aku kan bagian yang Oh iya ya, biasa kan aku kelompok kamu terus loh, nggak pernah aku pisah sama kamu. Nggak tahu kan kelompok siapa. Aku kan di bawah Aldi loh, ya udah ya aku.
Kan aku kan gitu ya. Kalau ada orang bawa aku tuh ya aja aku ya boleh. Kayak kemarin Aku tuh kan biasanya Kam yang ngajak. Oh iya, kenapa Kayak- aku bisa masuk Patkam? Oh, kemarin tuh ada yang kosong tempat isti tuh, makanya aku masuk situ. Dengan kamu tuh nyasar awalnya yang PPP tuh kira kamu Oh lah. iya. Asas-asas tuh kira kamu. Jadi sekalian biar kamu langsung mencariku di situ. Langsung gabung dengan Alhamdulillah teori. kan. Iya. aku baru pertama kali nih sekelompok sama Gusti aku teori arsitektur. Kenapa? Enak kan sama Gusti? Ya aku belum pernah sekelompok sama Gusti. Yalah. Coba bagi pengalaman Jess, gimana rasanya sekelompok sama Gusti Jess? Tegas kau orangnya. Aku belum pernah sih, cuman waktu ini aku sekelompok juga sama Jessica nih. Kelompok apa? Teori arsitektur. Oh. Kalau aku dengan Jessica dengan Bulan 3 kali dah. Dengan Jessica 3, dengan Bulan 2. Kalau Aku aku lah, pokoknya nggak pernah bebas keluar sih. dari Excel. Baru sekarang aku keluar dari Excel kayaknya ya lo. Iya. Itu tuh karena ini biasa tuh sama Diva gitu lah. Diva pun sekarang kemana dia? Kalau aku tuh sih bebas sih sama siapa aja loh. Intinya kalau misalnya gini, ada orang yang bisa mengkoordinir lebih baik ya udah serahkan dia yang koordinir. Tapi kalau misalnya aku sekelompok yang orangnya nggak, kalau bisa dibilang nggak bisa terlalu mengkoordinir, apa yang mengkoordinir gitu. Siapa aja sih aku tuh. Kalau aku nggak Aku pernah nyari kelompok sih. Paling itu aja kelompok kok dari awal. Kalau misalkan tugas kelompok mereka yang chat antara Auliani atau Pak kita. Jadi gabungan dah. Kalian tuh udah pintar-pintar kayak udah satu paket cuy. Aku tuh tipe orangnya bisa aja sih, jadi aman lah, gampang aja aku tuh. Pokoknya kalau ada Sama tugas kelompok tuh pasti dah Pak kita antara Pak kita dengan Auliani. Pak kita Auliani yang chat aku. Jadi ya gabung-gabung Kalau sama. aku ke ini terus cuy, ke Excel terus biasanya. Oh kalian nggak ikut DAS ya? DAS? Enggak. Gampang lah biar. Oh gampang dari mana? Untung nggak lulus ya. Sama aja kayak ini cuy, kayak kan kalau salah itu pertama sama Pak Wija, siapa tuh sama Bu Nur kalau nggak salah. Nah kayak kita nih yang disuruh buat itu nanti minggu depan diterangkan gitu, dibaca gitu nah per kelompok. Aku sama si oh ya sama si Aldi juga aku. Aldi Ya, sama si Mikel ya. Kok enak Mikel tuh orangnya cuy. Apa? Tanggung jawab lah dia gitu nah. Cocok jadi pemimpin memang dia. Biasanya Mikel dengan Mekri itu satu paket. Wih, Mikel sudah kayak sama adik kakak bukan tuh? Sudah kayak adik kakak bukan tuh? Menurutku. Mikel sama siapa cuy? Mekri Jandra Twix no. Yang mana cuy? Nggak tahu kamu. Itu jarang open cam juga apa nggak lo aja? Apa namanya? Mekri Jandra Twix no. Wah, kayaknya aku ingat sih tulisan cuman kayaknya nggak lupa aku muka gimana. Itu sepakat sama Jan Victor sama Mikel lah. Oh iya Jan Victor. Ini 3 menit lagi kita masuk SKU. Udah kah rapat Jessica? Ini udah baru sampai 1 jam 6 menit. Anjing. Aman jalo. 1 jam. Setengah jam jadi dimasukin. Iya, setengah jam. Kalau ada kirim jalan. Gabunginnya pakai apa nih? Ntar aku potong terus aku kirim ke kamu lah. Oke. Lewat Drive ya enak. Google Drive? Enggak maksudnya. Enggak sih,
Aku ngirimnya ke Kira suara Google Drive, kamu downloadnya di Google Drive-ku. Ya gitu benar, ya gitu benar. Soalnya kalau ngirim sama Stop ya recordnya dulu, nah.